Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, masih pada semangat mata pelajaran sejarah kebudayaan? Udah siap nih? Oke, kita langsung aja masuk ke judul, yaitu tentang kehidupan sosialnya seperti apa, kebiasaan-kebiasaannya seperti apa. Nah, di sini saya Elma Salama Hulita Nafisa akan menjelaskan nih kepada teman-teman semua, menceritakan bagaimana sih pada waktu itu kehidupan sosial pada masyarakat Arab. Nah, oke, kita langsung aja masuk ke pembahasannya. A few moments later. Pada waktu itu, masyarakat Arab memiliki karakter yang positif, seperti pemberani, ketahanan fisik, kekuatan daya ingat, hormat akan harga diri dan martabat, kemudian penganut kebebasan, loyal terhadap pemimpin, memiliki pola hidup yang sederhana, ahli penyair juga, dan masih banyak lagi. Nah, namun di balik sisi positifnya masyarakat Arab ini, terkikislah oleh kebiasaan buruk masyarakat Arab. Kebiasaan buruknya seperti mabuk, berzina, meminum khamar ataupun arak, kemudian merampok, dan sebagainya. Ada juga perbudakan menempatkan pada perempuan itu kedudukannya sangat rendah. Perempuan dipandang ibarat binatang, piaraan, dan tidak memiliki kehormatan dan kekuatan untuk membela diri. Jadi pada waktu itu ketika ada anak perempuan yang dilahirkan, anak perempuannya itu hidup-hidup. Karena mereka merasa malu ketika punya anak perempuan, karena anak perempuan itu tidak bisa ikut perang, tidak bisa ikut membela suku-sukunya, tidak bisa membela dirinya sendiri atau menjaga dirinya sendiri gitu, merasa kalau laki-laki itu lebih kuat gitu. Sedangkan perempuan itu ibaratkan sebuah musibah gitu kalau misalkan ada ibu yang melahirkan seorang anak perempuan. Makanya mereka pada waktu itu menguburnya hidup-hidup. Kalian pasti udah mendengar nih teman-teman semua, ada yang disebut dengan zaman Zahiliyah. Zaman Zahiliyah itu apa sih? Zaman dimana masyarakat Arab itu merasa bodoh. Karena kenapa sih merasa bodoh atau merasa zaman itu kegelapan? Karena pada waktu itu masyarakat Arab tidak mau menggunakan akal pikiran sehatnya. Allah yang telah menciptakan mereka. Mereka dalam kegelapan karena tidak mau mengikuti petunjuk agama yang benar yang dibawa oleh para rasul Allah. Mereka juga belum memiliki aturan yang baik, tidak terdapat pemerintahan dan hukum yang tetap. Mereka hanya mengikuti adat istiadat dan kebiasaan secara turun-temurun. Jadi pada waktu itu pada masyarakat Arab itu mereka gak punya aturan nih, gak punya pemerintahan yang tetap, tapi mereka punya pemimpin suku-suku dan mereka hanya mengikuti kebiasaan. Kebiasaan pada waktu itu tuh seperti ini, berarti kita mengikuti aja gitu tanpa mencari tahu kebiasaan-kebiasaan itu tuh baik atau buruk gitu. Kalau misalkan buruk ya kita harus menghindarinya, dan ketika baik kita harus tetap menjalannya gitu. Jadi mereka masih yaitu tidak menggunakan akal pikirannya dengan baik. Bangsa Arab juga suka berkelompok berdasarkan bani. Bani itu marga ya. Nah, bani ini berkelompok menjadi satu kabilah ataupun suku. Kabilah ini adalah kelompok atas beberapa bani. Seperti suku Quraisy merupakan salah satu atau terdiri dari Bani Hashim, Bani Muthalib, dan Bani Kilab. Mereka hidup berkelompok dan mementingkan kelompoknya, sehingga di antara suku-suku itu sering terjadi persaingan yang mengakibatkan terjadinya perselisihan. Jadi ketika suku yang merasa dirinya itu tersakiti, berarti anggota kelompoknya itu langsung turun tangan dan menyerang suku yang merasa
dirinya itu menyakiti orang lain gitu. Hal sepele aja bisa berakibat fatal bagi mereka, karena itu kayak ibaratnya gini lah, kesenggol dikit aja mereka terjadi persaingan, terjadi peperangan. Mereka sangat mementingkan kelompoknya. Kebiasaan bangsa Arab sebelum adanya Islam, ada yang teman-teman harus teladani, ada yang teman-teman harus hindari. Apa aja sih? Yang pertama itu kita bahas kebiasaan buruk bangsa Arab. Yang pertama, ada menyembah berhala, dewa, malaikat, jin, roh, dan benda-benda langit seperti matahari, bulan, dan bintang. Jadi pada waktu itu, kebiasaan buruk masyarakat Arab itu menyembah berhala. Jadi menyembah yang selain Allah gitu. Karena mereka nggak mencari tahu nih, Allah itu seperti apa. Yang kedua, mereka percaya akan tahayul atau hantu. Sangat percaya adanya hantu. Yang ketiga, suka minum-minum minuman keras dan mabuk-mabukan. Tidak menggunakan akal pikirannya, jadi mereka seenakannya aja gitu. Minum minuman Homer ya enak ya mereka minum gitu. Yang keempat, hidup boros dan suka berpoya-poya. Nah ini yang harus kita hindari juga nih gitu. Hidup itu harus sesederhana mungkin. Kalau misalkan kita gak perlu nih barang ini, ya kita gak usah beli gitu. Dan suka berpoya-poya seperti ya sering menghambur-hamburkan uang untuk sesuatu yang tidak diperlukan. Kemudian yang kelima yaitu ada suka bermain judi. Nah ini juga yang harus kita hindari karena judi itu merugikan sekali. Yang keenam ada suka membuat patung berhala. Nah ini yaitu tapi menyesatkan. Yang ketujuh ada suka berbuat riba, yaitu bungakan uang pinjaman. Jadi kita pinjam, misalnya kita pinjam uang 50.000, tapi kita harus bayar uang menjadi 60.000. Nah uang 10.000-nya itu disebut dengan riba, karena riba itu melebihkan uang pinjaman, itu tidak boleh. Lanjut, di poin ke-8 ada apabila lahir seorang bayi perempuan, terkadang mereka membunuhnya dengan cara mengubur hidup-hidup karena mereka merasa malu dan hina. Nah ini yang tadi saya ceritakan, ketika ada seorang ibu melahirkan anak perempuan, mereka mengubur anak tersebut secara hidup-hidup. Itu sangat mengerikan. Nah, di balik sifat kebiasaan buruknya, ada pun yang harus kita ikuti nih, kita teladani. Yang pertama itu ada dermawan. Bangsa Arab itu sangat bangga jika disebut dermawan. Apabila seseorang kedatangan tamu, sementara ia tidak memiliki harta apapun kecuali seekor unta. Jadi di rumahnya itu tidak mempunyai makanan, tidak mempunyai yang harus disajikan gitu. Tapi mereka cuman punya seekor unta nih. Nah, karena sikap dermawannya itu, ia rela menyembelih untanya untuk menghormati tamu. Punya unta satu-satunya nih, tapi kita gak punya yang harus disajikan kepada tamu. Nah mereka itu saking dermawannya sampai seekor unta satu-satunya aja mereka bisa sembelih dan disajikan kepada tamunya. Itu yang harus kita teladani. Dan yang kedua itu suka menepati janji. Bagi mereka janji merupakan hutang yang harus dibayar. Ini yang wajib kita teladani, karena sebuah janji itu ya harus ditepati. Ketika kita berjanji kepada seseorang, apapun itu, entah janji mau bayar hutang lah, janji mau pergi kemana lah, kita harus tepati. Memiliki tekad yang kuat. Apabila bertekad melakukan sesuatu, mereka sangat gigih berusaha untuk mencapai tekad yang ia cita-citakan. Jadi ketika mereka itu punya planning, punya impian, mereka itu harus mencapainya gitu, apapun itu, dengan cara yang baik tentunya ya kan. Misalkan kita pengen nilainya 100 nih gitu. Gimana caranya biar nilainya 100? Dengan cara kita belajar dengan sungguh-sungguh, mengerjakan tugas. Jadi cara-cara mendapatkan nilai 100 itu bagaimana gitu. Kita
harus berusaha gitu kan. Nah, mungkin kalian udah denger nih apa sih kehidupan sosial bangsa Arab pada waktu itu sebelum adanya masuk Islam, mulai dari kebiasaan baiknya, kebiasaan buruknya, kebiasaan yang harus kita hindari, kebiasaan yang harus kita teladani. Nah, kalian bisa petik nih, bisa ambil cerita-cerita tadi dan mudah-mudahan kalian bisa memahaminya gitu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Huh?